Ketika diciptakan pertama kali, catur memang dikembangkan sebagai sebuah permainan strategi yang di dalamnya memuat konsep perang. Melalui permainan catur, seseorang dipaksa untuk berpikir secara bijaksana dan merencanakan strategi yang matang agar bisa mengalahkan lawannya. Dalam kehidupan, strategi yang matang juga dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau menghadapi tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, permainan catur dapat dianggap sebagai sebuah analogi dari kehidupan manusia yang membutuhkan perencanaan, kesiapan, dan usaha untuk mencapai kemenangan. Sebagai contoh, kita akan menganalisa permainan Paul Morphy saat berhadapan dengan Mac James. Permainan terjadi sebelum Perang Dunia Pertama. Yang di dalamnya, sangat penting untuk kita jadikan sebuah pelajaran penting dalam kehidupan manusia, cara berpikir lebih memahami taktik yang benar. Paul Morphy memulai E4, Mac James respon E5 gambit raja, F3, dan Mac James bermain konyol dengan menteri F6. Sangat terlalu cepat untuk memajukan menteri, komputer tidak mengatakan ini adalah langkah blunder, tapi, dengan langkah menteri ke petak F6, sehingga lari dari teori yang sudah tercatat. Kerap juga, saya jelaskan agar jangan memajukan menteri terlebih dahulu. Utamakan, mengembangkan perwira-perwira tanggung, kuda dan gajah, sehingga disusul oleh perwira-perwira kecil. Namun, dengan kecerobohan ini, Paul Morphy memberikan Mac James pelajaran, sehingga terjadi skatmat, hanya dengan langkah 23. Permainan berlanjut, kuda C3, C6, pion D4, balasan dari Paul Morphy. Perlu saya ingatkan sedikit kepada saudara, apabila Paul Morphy di posisi ini melanjutkan gajah ke petak E2, ingin bersiap rokade pendek. Anda harus memperhitungkan posisi menteri, sekarang ini, sudah siap siaga di sayap raja, dan disusul mendorong pion D, sehingga membuka jalan bagi gajah terang. Mohon dicermati dan dipahami apa yang saya katakan ini, kalau mau sukses ikutin keterangan dari Master Catur Indonesia, masa depan telah menanti Anda. Permainan berlanjut Mac James melanjutkan pion makan pion, dan Paul Morphy tidak menghindari ancaman, atau memakan pion, justru, dia memilih langkah yang sangat agresif, E5 menyerang menteri. Langkah ini mengandung langkah blunder, tapi tidak berakibat fatal. Biar kita analisa sedikit, langkah yang lebih baik seharusnya, dari Paul Morphy gajah G5, menyerang menteri sehingga, menteri hitam tidak dapat kembali ke petak D8. Apa keuntungan? Dengan langkah yang saya maksud contoh, menteri menghindari ancaman gajah ke petak G6, menteri makan pion, D3 membuka jalan bagi gajah terang, dan disusul pion H4. Gajah E7, jalan satu-satunya dari hitam menteri harus ke petak E6, dan dilanjutkan menteri makan pion tempo menyerang benteng. F6 menyerang menteri, H6, gajah makan menteri, lalu pion makan gajah, dan langkah selanjutnya benteng akan jatuh, tempo pion akan promosi jadi menteri. Inilah yang saya maksudkan keuntungan di balik gajah ke petak ke G5. Mari kita periksa langkah terbaik dari hitam di posisi ini dengan pion F6 menyerang gajah tempo memberi jalan bagi menteri. F5, menteri F7, lalu rokade panjang menyerang pion D3 3 kali. Tentukan pion tersebut tidak dapat dibendung lagi. Kalaupun dilanjutkan kuda D7, juga ke depan, akan sangat berbahaya bagi semua perkembangan perwira-perwira hitam, diakibatkan berulang kali menteri hitam melangkah di awal permainan. Setelah kuda E6, menyerang benteng, memaksa benteng harus melangkah, lalu disusul kuda C7 forking kedua benteng. Langkah selanjutnya akan terjadi pertukaran benteng dengan kuda, selain hitam juga di bawah tekanan yang sangat tinggi, jadi langkah yang saya jelaskan gajah ke petak G5, adalah langkah yang sangat menjanjikan ke depan. Biar kita analisa jawaban yang kedua dari hitam, kalau di posisi ini, kalau menteri ke petak D6 menghindari ancaman gajah, perhatikan papan sekarang ini, menteri telah melangkah 2 kali dengan buah yang sama. Itulah akibatnya, ketika kita menjalankan menteri di awal permainan, tanpa memikirkan apa dampak resiko di langkah yang akan datang. Contoh, setelah kuda makan pion, H6 mengusir gajah, H4. Menteri B5 menyerap pion, tempo menghindari sebelum gajah ke petak G3. Setelah kita lihat di atas papan tidak ada yang berbahaya dari serangan putih. Tapi Anda salah, kalau Anda memandang dari segi pemikiran, Anda perhatikan diagonal panjang dari gajah gelap dan menteri di mana putih sudah siap melakukan langkah pengorbanan, yang diwajibkan langkah kemenangan sudah ada di tangan putih.
Mungkin ini tidak sulit bagi yang sudah mengerti, atau yang sudah paham teori soal pemandangan diagonal panjang. Dengan mengorbankan kuda, ini adalah langkah yang diwajibkan. Selain dari situ, saya tidak mau ambil resiko. Contoh, kalau pion D makan kuda, akan ditutup menteri E8, dan terjadi skatmat. Mohon perhatikan, diagonal panjang dari menteri dan gajah dengan benar. Nah, sebaliknya kalaupun pion F makan kuda, juga akan terjadi perjalanan yang sama. Setelah menteri H5, setelah langkah terpaksa, lalu ditutup menteri makan pion, juga skatmat. Mungkin posisi ini pernah Anda jumpai tanpa Anda sadari, tapi di sini saya akan menyadari Anda. Nah, mungkin kalau ada yang bertanya gimana kalau seumpamanya Master, menteri ke petak B6 menghindari ancaman kuda ke petak C7, menggarpu benteng dan raja. Anda juga harus memperhitungkan setelah kuda makan gajah, raja makan gajah, lalu disusul menteri ke petak D6. Sehingga semua perwira-perwira hitam sudah dianggap non-aktif, atau tidak dapat bergerak, karena benteng menteri dan gajah telah mengunci semua pergerakan perwira-perwira hitam. Ini juga akan semakin mempersulit situasi keselamatan Raja Hitam. Mohon dicermati dengan baik. Mari kita kembali di langkah aslinya. Di posisi ini, James melanjutkan menteri ke petak G6, mengunci gajah terang agar tidak dapat langkah. Di sini Paul Morphy sadar dengan teori yang sudah tercatat, semakin menteri hitam melangkah, semakin hitam akan kehilangan energi, atau semakin kehilangan tempo, sehingga dia memutuskan gajah ke petak D3, langkah yang sangat populer, menyerang menteri. Setelah James melanjutkan menteri makan pion, benteng G1 menyerang menteri. Setelah menteri menghindari ancaman benteng, sehingga di atas papan, menteri telah melangkah 7 kali dengan buah yang sama. Sedangkan perwira-perwira yang lain, telah tertinggal di belakang, masih belum dikembangkan sejauh ini. Inilah yang saya maksud agar tidak menjalankan menteri di awal permainan. Utamakan mengembangkan perwira-perwira tanggung, bukan menteri terlebih dahulu. Saya berharap agar Anda tidak melakukan langkah konyol, seperti yang dilakukan oleh James ini, yang tidak mau mengikuti teori, atau keras kepala. Saya yakin kalau Anda yang sedang menonton video ini, kalau tidak keras kepala, mau mengikuti teori yang sudah saya jelaskan. Permainan berlanjut, Paul Morphy melanjutkan gajah F1 menyerang menteri. Langkah ini juga kurang baik, tapi tidak berisiko. Biar kita analisa sedikit, apa langkah terbaik dari Paul Morphy? Anda perhatikan perjalanan menteri hitam sekarang ini. Hanya mempunyai satu petak lagi, untuk menyelamatkan menteri di petak H6. Sehingga langkah yang lebih baik seharusnya yang perlu saya ingatkan kepada saudara, gajah ke petak F5 menyerang menteri. Setelah menteri ke petak H6, benteng G3 lagi-lagi menyerang menteri. Sehingga menteri hitam hanya mempunyai satu petak lagi, untuk dimusnahkan, di petak H4, sedangkan di barisan ke-6, gajah dan pion dan benteng bekerja, mencegah barisan ke-6. Contoh, menteri H5, gajah G4 menyerang menteri, sehingga memaksa menteri masuk ke petak H6. Lalu disusul gajah makan pion, menggarpu raja dan menteri, diwajibkan langkah selanjutnya, menteri hitam akan jatuh, ditukar dengan benteng dan gajah. Bisa Anda pilih langkah tersebut, kalau Anda ingin mengambil permainan yang lebih sederhana. Kalau Mas ingin mengambil jalur yang lebih agresif, langkah yang lebih baik kuda makan pion, setelah gajah C5 kuda F5, kuda E7 bersiap rokade. Hal itu menjadi mimpi buruk setelah kuda H5, dan menteri hitam masuk bui. Nah, yang kedua kalaupun hitam melanjutkan pion H6, memberi ruang bagi menteri, akan dilanjutkan gajah H3 menyerang menteri, setelah menteri H7, benteng makan pion, juga menteri masuk bui. Yang ketiga, di posisi ini tadi sudah kita lihat gajah ke petak C5. Kalau ada yang bertanya, gimana kalau pion C5 Master, memberi jalan bagi menteri di barisan ke-6? Akan dilanjutkan perjalanan yang sangat jauh berbeda. Kuda B4 ancaman kuda ke petak C7, menteri B3, dan dilanjutkan kuda D4, sehingga menteri tidak dapat makan kuda B, karena ancaman kuda ke petak C7, menggarpu raja dan menteri. Menteri A5 skat, gajah D2 berbalik menyerang menteri. A4, menteri E2 melindungi kuda, karena tujuan selanjutnya, apabila situasi mengizinkan benteng akan ke petak A3, memusnahkan menteri hitam. Contoh, C6,
Pion B3 menyerang menteri, juga menteri terjebak. Kuda D4 juga menyerang menteri. Setelah menteri menghindari ancaman kuda, dan diwajibkan menteri harus jatuh. Kalaupun putih melanjutkan menteri makan kuda, akan dilanjutkan kuda C7 forking raja dan menteri. Mohon diperhatikan papan catur dengan baik. Mari kita kembali di langkah aslinya. Setelah di posisi ini, James melanjutkan menteri E6, menghindari ancaman gajah. Kuda makan pion lagi-lagi menyerang menteri. E7, kuda E4, H6 menyerang benteng. Paul Morphy melakukan kesalahan yang sangat besar, dengan kuda F5 menyerang menteri. Kesalahan yang sangat fatal dari Paul Morphy, yang paling fatal. Tapi, James melanjutkan menteri E6 menghindari ancaman kuda. Juga kesalahan yang lebih fatal lagi dari James. Di sini James telah melewatkan kesempatan untuk memenangkan permainan. Dengan langkah menteri B4 skat tempo menyerang kuda, seharusnya dengan langkah ini, sudah bisa dipastikan James akan menang. Contoh, kalaupun dilanjutkan kuda C3, pion makan benteng menteri E2. Dan dilanjutkan pion D4, sehingga peluang besar kemenangan dari James sudah dipastikan. Tapi, sangat disayangkan, James telah melewatkan kesempatan tersebut. Mari kita kembali di langkah aslinya, permainan berlanjut kuda yang E6 skat, pertukaran gajah dengan kuda. Raja D8, gajah C4 lagi-lagi menyerang menteri. Setelah menteri menghindari ancaman gajah, kuda makan pion skat tempo menyerang benteng. Raja C7, dan Paul Morphy mengadu menteri, memaksa harus diterima pertukaran menteri. Setelah Raja B6 gajah E3 skat, langkah terpaksa pion C5, lalu Paul Morphy melanjutkan gajah makan pion skat, Raja A5, Raja sudah mulai merantau, mempertahankan hidup di Pulau Situngkus. Benteng G3 ancaman skatmat, James mencoba mempertahankan diri pion B5, juga terjadi skatmat. Inilah, membuktikan kepada saudara, apa teori-teori yang sudah pernah saya jelaskan di setiap video saya, kalau apa yang saya katakan, bukan sekedar banyak bicara, melainkan, mengajari dan mendidik pemahaman yang sudah terbukti terjadi. Kalau Anda menganggap saya terlalu banyak bicara, sudah bisa digarisbawahi. Kalau Anda tidak paham, apa itu pendidikan yang saya jelaskan? Lagian saya juga tidak membutuhkan manusia seperti itu. Sekian dan terima kasih. Semoga dengan pelajaran yang saya sajikan, bisa menjadi pelajaran bagi semua penggemar dunia catur, yang benar-benar mau belajar dan mengikuti teori yang sudah saya jelaskan. Ikutin kalau Anda hobinya bermain catur, dan masa depan telah menanti Anda.